相対距離100でランディング。 Hello Brovers, akhirnya episode 3 dari serial Ultraman Blazar udah rilis boy. Waduh, gue udah nungguin banget karena ini debut pertamanya si robot Garon cuy, yang kayak Mechagodzilla itu di episode 2. Yang penasaran sama cerita sebelumnya langsung aja ya cek di playlist Ultraman Blazar. Bisa klik link di pojok kanan atas atau lihat di playlist, langsung buka channel gue gitu. Ada di situ pokoknya playlist namanya Ultraman Blazar, biar ngurut gitu rapih nontonnya. Yang mau request alur cerita film sambil menunggu episode 4-nya nanti rilis gitu ya, bisa cantumkan di kolom komentar yang gua pin ya, biar langsung ke saring sama gua. Tanpa berlama-lama lagi, kuzo. Ini dia alur cerita Ultraman Blazar episode 3 and welcome back to Clip on X Nobar. Episode 3 dibuka dengan diperlihatkannya sesosok kaiju yang muncul dari bawah tanah dan menuju ke sebuah tangki besar berisi zat bernama Theaterium. Baru deh masuk ke intro nih di sini. Kemudian kita diperlihatkan markas pusat yang sedang menelaah lebih lanjut terkait dengan Earth Garon yang jadi senjata utama mereka. Nah, Earth Garon ini punya tinggi sekitaran 50 meter dengan berat 25.000 ton. Serangan utama dari Earth Garon ini berasal dari mulutnya yang bernama Earth Fire, mirip kayak Atomic Breath gitu ya, milik Godzilla. Sedangkan di tangannya juga terdapat meriam otomatis bernama Earth Gun dengan amunisi peledak berukuran 105 mm. Di ekornya juga terdapat VLS ekor 5 sel. Mesin utama si Earth Garon ini dapat melaju dengan kecepatan hingga Mach 4 untuk sampai ke zona peperangan. Di sisi lain, si Bando ini menjelaskan kalau dia belum bisa mengendalikan si Earth Garon. Teruaki pun memberitahu laporan kalau tangki berisi Theaterium di seluruh dunia mendadak habis satu persatu. Bando pun menjelaskan kalau Theaterium ini merupakan sebuah energi sumber daya bersih yang baru saja ditemukan untuk dipergunakan ke berbagai macam hal. Si Emi pun ditugaskan untuk mencari informasi lebih lanjut ke lokasi. Tapi sebelum itu mereka latihan dulu cuy buat persiapan ancaman yang akan datang. Mereka latihan tuh dari fisik, strategi, sampai latihan membagi job desk dan lain-lain sebagainya terkait Earth Garon. Malam harinya, Kapten Gento kembali teringat dengan kejadian sebelum ia masuk SCART atau sebelum operasi X-Ray 2 dan X-Ray 6 yang ada di episode 1. Pada saat itu, ia sedang mengevakuasi para pekerja. Namun ia tanpa sengaja melihat sesosok portal hitam yang ternyata isinya merupakan seseorang. Kapten Gento kan dari awal emang menganggapnya itu manusia ya, makanya dia berusaha menolongnya, akan tetapi ia justru ketarik masuk ke dalam portal itu. Nah, adegan tersebut merupakan adegan before-nya gitu, sebelum kita lihat si Kapten Gento melintasi berbagai macam galaksi di episode sebelumnya atau di intro kalau nggak salah ada ya. Di sini ada petunjuk penting tapi nanti akan kita breakdown di akhir video ya. Pagi harinya, Emi sudah berada di lokasi salah satu pabrik yang memproduksi Theaterium. Di sana, Emi dijelaskan kalau kaiju itu bisa muncul sekejap lalu menyedot tangki dan hilang dalam sekejap pula. Atau dengan kata lain, kaiju itu seperti memakan Theaterium untuk mengisi daya atau mengisi tenaga. Emi pun laporan kalau ukuran kaiju ini bertambah selagi menuju ke Jepang. Andri pun diminta untuk menyusun rencana untuk penyerangan secara fisik ke kaiju itu. Namun tiba-tiba Emi mengabari kalau kaiju itu baru saja muncul di dekatnya untuk menyedot Theaterium lagi. Namun kali ini ukurannya itu kayak sekitaran lebih tinggi gitu, sekitaran 60 meter. Kaiju tersebut diberi kode nama Tangan Ular. Dengan begini, mereka punya kesempatan untuk menggunakan Earth Garon. Kapten Gento pun menugaskan si Andri yang menjadi pilot untuk mensukseskan rencana ini. Singkat cerita, Earth Garon sudah disiapkan dan berangkat ke lokasi perang.
Di sisi lain, Amy mendeteksi adanya kenaikan suhu pada tangan ular yang dapat mengakibatkan ledakan besar dengan radius sekitar 10 km. Sedangkan semua orang di lokasi itu, jarak dari monsternya itu nggak nyampe 1 km, atau dengan kata lain, jika kaiju itu meleduk atau bucat, seisi lokasi dengan radius 10 km akan tutung, guys. Tak lama dari itu, Earth Garon datang yang dikendarai oleh Kapten Gento dan Anri. Sebelum bertarung, si Gento dapat laporan kalau sekarang tangan ular itu sudah mencapai 3000 derajat. Jika terus di-trigger, ia akan bucat dan semua orang akan tutung. Kapten Gento pun harus berhati-hati melawan si tangan ular agar tidak bucat tiba-tiba. Mereka pun mencoba tembakan Earth Fire untuk menghancurkan capitnya tangan ular. Namun si tangan ular ini akhirnya comeback dan membuat si Earth Garon terpojok. Hingga pada suatu titik, si Kapten Gento memutuskan untuk keluar dari kendali untuk memperbaiki Earth Garon sesuai panduan dari si Bando. Namun ternyata tangan ular sudah sangat panas karena bersuhu 10.000 derajat Celcius. Karena sudah tidak sempat lagi, Blazar pun kembali memerintahkan Gento untuk turun tangan membantu kalahkan tangan ular. Saat Blazar mulai terpojok, Bando inisiatif untuk menyuruh Anri melontarkan beberapa rudal di buntutnya si Earth Garon. Namun ternyata, suhu dari tangan ular makin memuncak sampai 1 juta derajat Celcius hingga akhirnya... Ya, tangan ular mengeluarkan laser panas namun berhasil dibelokkan oleh si Blazar. Kini tangan ular ditojos oleh Blazar hingga modar. Setelah pertempuran berakhir, kini pihak Scarred jadi makin dipercaya oleh pihak komando karena walaupun Blazar yang menghadapi kaiju itu sampai modar, tapi untuk operasi pertama tim Scarred ini sudah jauh lebih dari cukup untuk mengimbangi kaiju itu. Semua anggota pun jogging bersama disusul dengan Kapten Gento. Pada akhir episode terdapat post credit scene yang memperlihatkan kaiju bernama Leviera menyerang kota. Pihak komando pun memberi laporan kalau ternyata cuma ada satu cara untuk kalahkan Laviera, yaitu dengan menggunakan antimikrob baru FK1. Amy Aobe pun ditugaskan menyusup ke sebuah perusahaan kimia bernama Novaio di mana dia menemukan sesuatu yang mencengangkan. Kira-kira apa ya? Kita tunggu aja di minggu depan untuk episode 4. Sekarang kita masuk ke breakdown detail dari episode 3 yang dimana gue sempat notice detail penting yang akan dibahas di episode berikutnya, yaitu masa lalu dari Kapten Gento. Kalau kita perhatikan sifat Kapten Gento sering merenung ya, seolah-olah dihantui rasa bersalah yang tak kunjung berhenti. Jika kalian perhatikan pada adegan ini, kita bisa melihat bahwa ternyata Kapten Gento mempunyai istri dan seorang anak. Masih menjadi tanda tanya apa yang terjadi pada istri dan anaknya. Karena dari episode 1 kita tidak diperlihatkan apakah anak dan istrinya Kapten Gento itu masih hidup atau tidak. Tapi yang jelas sampai detik ini Kapten Gento masih menggunakan cincin nikahnya. Jika masih hidup, mungkin anak istrinya berada di tempat aman yang sudah disediakan oleh pihak komando. Jika ternyata anak istrinya sudah meninggal, maka adegan ini menjadi isyarat kalau Kapten Gento sering merenung karena ia meratapi kematian anak dan istrinya. Tapi ingat, ini baru teori liar, belum tentu benar. Kalau kalian ada teori lain, silahkan cantumkan di kolom komentar. Yang mau request alur cerita film sambil nunggu episode 4 rilis di minggu depan, bisa cantumkan di kolom komentar yang gue pin ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang tahu tentang Ultraman Blazar ini, karena ceritanya bagus parah dan sangat realistis. Terima kasih yang sudah nonton dan gak nge-skip iklan. Gue Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time.